Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ruslan dengan NIM 21101116005. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan usulan penelitian saya dengan judul Analisis Kajian Pemetaan Potensi Kuliner Halal pada UMKM di Kota Jakarta Selatan. Latar belakang penelitian ini di mana kuliner halal saat ini merupakan topik yang sedang menjadi perbincangan hangat dan mendapat perhatian banyak pihak di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Istilah kuliner halal meliputi makanan dan minuman yang diizinkan secara syariat Islam untuk dikonsumsi berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Makanan halal menjadi syarat utama dalam konsumsi bagi masyarakat Muslim yang dalam hal ini konsumen, sebagai bentuk kepatuhan atas tuntunan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain untuk memenuhi kewajiban agama, konsumsi atas makanan halal juga telah bertransformasi menjadi budaya bagi umat Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Royal Islamic Strategy Studies Center 2021, populasi penduduk Muslim Indonesia tercatat sebanyak 231,06 juta jiwa, di mana jumlah tersebut setara dengan 86,7% dari total penduduk negara Indonesia. Saat ini produk halal menjadi tren yang sangat populer, yang popularitasnya sangat meningkat pesat sehingga dalam hal ini dapat dilihat adanya peluang bisnis untuk produk halal, terutama di daerah yang mayoritas penduduknya adalah masyarakat Muslim. Namun dengan mayoritas penduduknya Muslim, tidak sejalan dengan adanya penawaran dari produk halal tersebut. Sepinya peminat dalam upaya pemerintah atas layanan sertifikasi halal disebabkan karena ketidaktahuan dan minimnya kesadaran bagi pelaku UMKM tentang sertifikasi halal. Sebagai salah satu kota elit dengan penduduk terbanyak di Indonesia, Jakarta Selatan menjadi kota dengan ragam kuliner termasuk kuliner halal dengan penduduk muslimnya yang cukup banyak dibanding negara-negara lain, dibanding kota-kota lain. Selanjutnya, novelty pada penelitian ini, kebaruan dari penelitian ini adalah fokus pada kajian potensi kuliner halal pada UMKM, khususnya UMKM kuliner yang ada di Kota Jakarta Selatan. Masalah dalam penelitian ini yang pertama, banyaknya ragam UMKM kuliner dari yang halal tapi tidak terlihat dan sepi, ada juga yang belum halal tapi terlihat laris manis. Maka dalam hal ini perlunya ada pemetaan atas kuliner halal sehingga dapat dikelola agar adanya potensi tersebut ini dapat dimaksimalkan. Kedua, minimnya UMKM kuliner dengan sertifikat halal menjadi hambatan atas pengembangan potensi kuliner halal di Kota Jakarta Selatan, sekaligus menjadi tantangan bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan bisnis mereka. Yang ketiga, adanya permintaan atas kuliner halal yang tidak sejalan dengan penawaran yang ada. Karena banyaknya penduduk Muslim, sehingga hal ini membuat terjadinya peningkatan terhadap kuliner halal, tapi tidak dibarengi dengan adanya penawaran dari pasar. Selanjutnya, fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada analisis pemetaan untuk memperjelas potensi kuliner halal yang ada di Jakarta Selatan. Lebih lanjut, penelitian akan mengkaji sejauh mana potensi kuliner halal UMKM Kota Jakarta Selatan dalam memenuhi kebutuhan sehingga mencapai industri kuliner halal yang berkelanjutan. Tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui pemetaan potensi pada UMKM kuliner halal di Kota Jakarta Selatan. Yang kedua untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menjadi pendorong pengembangan potensi kuliner halal pada UMKM Kota Jakarta Selatan. Yang ketiga untuk mengetahui dampak positif yang ditimbulkan jika potensi kuliner halal pada UMKM di Kota Jakarta Selatan berhasil dioptimalkan secara maksimal. Yang keempat untuk mengetahui tantangan dan kendala yang dihadapi dalam mengembangkan potensi kuliner halal UMKM di Kota Jakarta Selatan. Selanjutnya manfaat penelitian ini yang pertama dapat memberikan wawasan serta pengetahuan dan juga informasi terkait urgensi dari sertifikasi halal pada kuliner halal dalam mendorong pemanfaatan potensi kuliner halal yang ada. Yang kedua dapat memberikan kesadaran bagi pelaku UMKM, pembaca ataupun konsumen akan pentingnya kuliner halal, di mana kuliner halal ini selain sebagai kebutuhan
Kuliner halal juga merupakan tuntunan dan kewajiban atas pemenuhan kebutuhan konsumsi dari masyarakat Muslim sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya penelitian terdahulu, di mana pada penelitian ini eh, saya mengambil beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang dipaparkan oleh saya saat ini. Saya ambil 3. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Habibie tahun 2020 dengan judul Analisis Potensi Industri Halal bagi Pebisnis Kuliner di Indonesia. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nurdin dan kawan-kawan pada tahun 2009 dengan judul Potensi Industri Produk Makanan Halal di Kota Palu. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Haryani tahun 2023 dengan judul Potensi dan Strategi Pengembangan UMKM Halal di Indonesia. Selanjutnya, landasan teori. Pada penelitian ini terdapat 3 teori. Yang pertama ada potensi. Secara bahasa, potensi merupakan kata serapan dalam bahasa Inggris, yakni potential, yang memiliki makna kesanggupan, tenaga, kekuatan, dan kemungkinan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, potensi didefinisikan sebagai kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, dan daya. Teori yang kedua yakni kuliner halal. Segala hal yang berkaitan dengan makanan dan minuman, termasuk di dalamnya adalah persiapan, penyajian, dan konsumsi, disebut kuliner. Dalam syariat Islam, halal merujuk pada segala sesuatu yang diperbolehkan, dan halal adalah dasar yang teguh untuk menjalani kehidupan manusia. Dengan demikian, kuliner halal dapat diartikan sebagai makanan dan minuman yang halal lagi baik, termasuk di dalamnya aktivitas pengolahan, penyajian, dan konsumsi yang diperbolehkan dalam syariat Islam, serta tidak mengakibatkan dosa saat digunakan ataupun dikonsumsi. Teori yang ketiga terkait konsep dari UMKM. Usaha mikro kecil menengah atau yang disingkat dengan UMKM merupakan usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha sebagaimana telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menyebutkan bahwa UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. Selanjutnya adalah metode penelitian. Pada penelitian ini, saya menggunakan metode kualitatif deskriptif, di mana lokasi penelitian ini adalah di Kota Jakarta Selatan dengan objek penelitiannya adalah UMKM kuliner. Subjek penelitian ini mencakup individu-individu yang menjalankan UMKM ini, entah itu pemilik dari UMKM, karyawan UMKM, ataupun pekerja yang terlibat dalam operasional dari UMKM tersebut. Selanjutnya sumber data, di mana sumber data yang digunakan yakni diperoleh dari hasil wawancara dari informan sebagai sumber data primer, ditambah dengan beberapa dari buku, jurnal, serta website ataupun bahan bacaan lain, serta sumber-sumber lain, di mana sebagai sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, atau datang secara langsung dengan melihat fenomena yang terjadi di lapangan, serta dokumentasi. Selanjutnya teknik validitas data, di mana teknik yang digunakan adalah uji kredibilitas data atau kepercayaan, di mana teknik ini merupakan untuk mengetahui tingkat kepercayaan terhadap sampel yang akan diteliti. Dengan melakukan perpanjangan pengamatan, peneliti akan melakukan ataupun riset kembali ke lapangan dengan datang ulang untuk mengamati atau melakukan wawancara secara ulang ataupun wawancara kembali ke lapangan untuk mengamati atau melakukan wawancara kembali dengan sumber data yang pernah ataupun yang baru diwawancarai seperti itu. Selanjutnya teknik analisis data. Teknik analisis yang data yang digunakan adalah analisis deskriptif, di mana analisis deskriptif dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang dibahas berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan, disusun, diolah, serta dianalisis sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.